Và quả thực U22 Việt Nam đã có trận đấu không dễ. Sau hiệp 1, tôi nhìn thấy sự mất tập trung do bàn thua nên tôi đã nhắc nhở để toàn đội tập trung trở lại. Sang hiệp 2 các Tepat pagi ini, langsung trending di ASEAN. Begini komentar gila pelatih Vietnam Kim Sang-sik jelang laga perdana Timnas Indonesia U23 versus Tepat pagi ini, langsung trending di ASEAN. Begini komentar gila pelatih Vietnam Kim Sang-sik jelang laga perdana Timnas Indonesia U23 versus Filipina nanti malam. Timnas Indonesia U22 wajib waspada, Filipina bakal habis-habisan di SEA Games 2025. Apakah skuad Garuda mampu meraih 3 poin perdana? Begini faktanya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian, agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Timnas U22 Indonesia wajib waspada. Jelang laga perdana, sudah dinanti senjata mematikan Filipina. Filipina datang dengan senjata mematikan. Sebelumnya diberitakan, Timnas U22 Indonesia diminta tidak lengah jelang laga perdana SEA Games 2025. Filipina sudah mencuri start dengan kemenangan, sudah lebih siap secara mental, dan membawa komposisi skuad yang jauh lebih berpengalaman. Inilah 3 faktanya. Fakta 1. Filipina sudah panas lebih dulu dan menang meyakinkan. Filipina datang ke laga kontra Indonesia bukan sebagai tim yang masih mencari ritme. Pasukan Michael Martinez Alvarez sudah menjajal atmosfer kompetisi lebih dulu dengan menghadapi Myanmar pada Jumat 5 Desember 2025 di 700 Anniversary Stadium Chiang Mai. Hasilnya tidak main-main. Mereka menang 2-0 dan menunjukkan bahwa permainan mereka semakin kompak. Kemenangan ini memberi mereka keunggulan mental yang tidak dimiliki Indonesia yang baru akan memulai pertandingan. Kepercayaan diri pemain Filipina terlihat dari bagaimana mereka menguasai tempo dan memanfaatkan peluang. Mereka tidak tampil gugup seperti tim debutan, melainkan tampil seperti tim yang tahu apa yang mereka cari. Indonesia pernah dibuat kesulitan saat bertemu di Piala AFF U23 2025. Dan kemenangan Filipina kali ini membuat gambaran kekuatan mereka semakin jelas. Mereka siap menyulitkan siapapun, termasuk Garuda Muda. Fakta 2. Lawan yang dipenuhi pengalaman SEA Games. Salah satu alasan mengapa Filipina begitu berbahaya adalah pengalaman. Total ada 7 pemain yang sudah pernah tampil di SEA Games sebelumnya. Jumlah ini jauh lebih banyak dibanding Indonesia yang hanya diwakili 2 pemain, yaitu Muhammad Ferrari dan Ananda Raihan. Kesenjangan pengalaman ini bisa jadi faktor penentu dalam pertandingan ketat. Di lini belakang, Filipina diperkuat trio matang, Noah Ledel, Santiago Rublico yang tampil pada 2023, dan Jaime Roskio yang menjadi bagian skuad pada 2021. Lini tengah mereka pun tak kalah kaya pengalaman, lewat Kevin Lorenz, John Lucero, dan Sandro Reyes. Di depan ada Andres Aldeguer yang sudah malang melintang di level U23. 5 dari mereka bahkan sudah pernah menghadapi Indonesia di ajang resmi. Skuad sesolid ini membuat Filipina datang bukan sebagai kuda hitam, tetapi sebagai lawan yang paham benar bagaimana menghadapi gaya permainan Garuda Muda. Fakta 3. Diperkuat 13 pemain abroad, Filipina siap bikin kejutan lagi. Filipina menjadi tim paling unik di SEA Games tahun ini karena membawa jumlah pemain abroad terbanyak. Ada 13 pemain yang berkarir di luar negeri, mulai dari Eropa hingga Amerika. Komposisi seperti ini memberi warna berbeda dalam gaya bermain mereka, mulai dari intensitas, fisik, hingga kecerdasan taktik. Pada pertemuan terakhir di Piala AFF U23, mereka sempat membuat geger ketika berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 2-0. Hasil itu tidak hanya menunjukkan kualitas, tetapi juga mental yang sudah terasah untuk menghadapi pertandingan besar.
Indonesia pun pernah merasakan sulitnya menembus pertahanan Filipina ketika hanya menang 1-0 lewat gol bunuh diri pada laga di Jakarta. Fakta-fakta ini membuat Filipina bukan hanya ancaman sesaat, tetapi lawan yang benar-benar siap memberi kejutan. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, dengan skuad yang sangat mewah ini, apakah kalian yakin Timnas Indonesia U23 mampu mengalahkan Filipina di laga pembuka nanti? Masih menurut kalian, berapa prediksi skor Timnas Indonesia U23 versus Filipina nanti? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas U23, bravo Indra Syafri, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia Tenggara, medali emas SEA Games 2025, harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Erick Thohir CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Situasi ini menunjukkan bahwa Timnas U22 Indonesia benar-benar harus memulai SEA Games 2025 dengan kewaspadaan penuh. Filipina bukan lagi tim yang hanya mengandalkan semangat, tetapi sudah berkembang menjadi skuad yang matang, terstruktur, dan punya modal pengalaman yang konsisten. Fakta bahwa mereka sudah tampil lebih dulu dan meraih kemenangan membuat mereka berada dalam kondisi mental yang stabil, sesuatu yang biasanya sangat mempengaruhi performa di turnamen pendek seperti ini. Lebih lanjut, di sisi lain, Indonesia memang punya kualitas individu yang mumpuni, tetapi tetap tidak boleh terjebak pada keyakinan bahwa nama besar saja cukup. Filipina adalah contoh bagaimana proses dan kontinuitas bisa menghasilkan perubahan besar. Pertemuan sebelumnya pun membuktikan bahwa mereka bisa membuat Garuda Muda kesulitan. Artinya, laga perdana nanti akan menjadi ujian karakter yang sesungguhnya. Bukan hanya soal taktik, tetapi juga soal ketenangan dan kedewasaan dalam menghadapi tekanan. Indonesia tidak datang ke SEA Games untuk sekedar berpartisipasi. Tim ini dibangun dengan kemampuan, kerja keras, dan keyakinan yang kuat. Kekuatan lawan bukan alasan untuk gentar, tetapi pengingat bahwa setiap langkah harus dijalani dengan fokus dan keberanian. Garuda Muda selalu tampil lebih tajam ketika berada di bawah sorotan, dan laga seperti inilah yang membentuk karakter juara. Ingat bahwa tekanan hanya muncul pada tim yang dianggap punya potensi besar. Itu berarti Indonesia dihormati, dinilai mampu, dan dipercaya bisa melangkah jauh. Selama para pemain tetap kompak, menjaga disiplin dan bermain tanpa keraguan, tidak ada yang mustahil untuk diraih. Laga berat justru sering menjadi awal dari perjalanan sukses. Terbanglah lebih tinggi, karena setiap tantangan adalah kesempatan untuk menunjukkan siapa yang sebenarnya paling siap menjadi juara. 99% Giovanni Van Bronckhorst latih Timnas Indonesia. Keluarganya datang ke tanah air minggu ini. Geger sepak bola nasional. Sebelumnya diberitakan, Giovanni Van Bronckhorst disebut tinggal menunggu hitungan hari untuk resmi menjadi pelatih Timnas Indonesia. Pengamat sepak bola tanah air Roni Pangemanan menilai peluangnya mencapai 99%. Berikut ini 3 faktanya. 1. Keluarga Giovanni Van Bronckhorst sudah mengarah ke Indonesia. Isyarat paling kuat datang dari lingkungan terdekat sang pelatih. Roni Pangemanan mengungkapkan bahwa keluarga Giovanni Van Bronckhorst dijadwalkan tiba di Indonesia pada akhir pekan ini atau awal pekan depan. Fakta ini menambah keyakinan publik bahwa proses menuju kursi pelatih Timnas Indonesia sudah masuk fase final. Giovanni memang memiliki ikatan emosional dengan Indonesia. Sang ayah, Victor Van Bronckhorst, berdarah Indonesia Belanda, sementara ibunya, Francien Sapulete, memiliki garis keturunan Maluku. Karena itu, kepindahan ke Indonesia bukan hanya soal pekerjaan, tetapi juga soal pulang ke akar keluarga. Bung Ropan mengatakan, keluarga Giovanni bahkan disebut akan singgah dulu ke Ambon, daerah asal sang ibu. Dalam podcastnya, ia menegaskan akhir minggu ini atau awal minggu depan, keluarganya akan datang ke Indonesia, mungkin akan lebih dulu ke Ambon.
Tak berhenti di situ, preferensi keluarga inti Giovanni juga ikut mendukung rencana besar ini. Menurut Bung Ropan, anak-anak dan istri mantan kapten timnas Belanda itu lebih condong tinggal di Indonesia. Hal ini membuat keputusan pindah menjadi jauh lebih realistis dan masuk akal, mengingat dukungan keluarga merupakan faktor krusial bagi pelatih manapun yang akan bekerja dalam tekanan besar seperti menangani timnas. 2. Sudah lama jadi incaran PSSI, tapi gagal datang saat Natal 2024. Penunjukan Giovanni bukan keputusan mendadak. PSSI ternyata sudah mengincarnya sejak lama, bahkan sebelum era Patrick Kluivert. Roni Pangemanan membeberkan bahwa pada momen rekrutmen pelatih baru Desember 2024, Giovanni adalah nama pertama yang ingin ditemui Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Namun semuanya berjalan kurang mulus karena timing yang kurang tepat. PSSI menjadwalkan sesi interview pada hari Natal, sementara Giovanni sedang berlibur bersama keluarganya. Bung Ropan menjelaskan, Giovanni van Bronckhorst merupakan orang pertama yang diincar Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Tapi Ketua Umum datang di waktu yang tidak tepat karena tiba di hari Natal. Saat Natal, Giovanni van Bronckhorst sedang berlibur bersama keluarga. Pada akhirnya hanya Patrick Kluivert yang bisa hadir pada hari itu. Bung Ropan menyebutnya sambil tertawa. Yang nganggur saat itu cuma satu, Patrick Kluivert. Ia yang bersedia menemui Pak Ketum untuk ngopi-ngopi. Mungkin jika Pak Ketum memberikan waktu 2-3 hari setelah Natal, akan datang Giovanni van Bronckhorst. Kini situasinya berbeda. Giovanni tersedia dan berminat. PSSI kembali membuka pintu dan segala faktor tampak bergerak ke arah yang sama. 3. Status masih asisten Liverpool, PSSI harus bayar kompensasi. Meski peluang mencapai 99%, proses menuju pengumuman resmi tetap memerlukan langkah administratif penting. Saat ini, Giovanni masih terikat kontrak sebagai asisten pelatih Liverpool. Artinya, PSSI harus menyiapkan dana kompensasi jika benar-benar ingin mengamankan jasanya. Kompensasi ini tidak akan kecil, mengingat rekam jejak Giovanni sebagai pelatih cukup prestisius. Ia pernah menangani Feyenoord Rotterdam, membawa Rangers FC ke final Liga Eropa, dan sempat menjadi pelatih Besiktas. Pengalihan kontrak pelatih dengan CV sekelas ini tentu membutuhkan negosiasi intens dan persiapan finansial matang. Namun dengan banyaknya indikasi positif, mulai dari kesiapan keluarga hingga fakta bahwa Giovanni memang masuk radar lama PSSI, langkah menuju timnas Indonesia tampaknya tinggal selangkah lagi. Jika semua berjalan lancar, publik sepak bola nasional bisa menyambut babak baru era kepemimpinan timnas dalam waktu dekat. Lebih lanjut, situasi ini terasa seperti momen krusial yang sudah lama ditunggu sepak bola Indonesia. Jika semua sinyal yang muncul benar, kedatangan Giovanni van Bronckhorst bisa menjadi babak baru yang penuh harapan. Bukan hanya karena kualitas kepelatihannya, tetapi juga karena keterikatan emosionalnya dengan Indonesia. Ketika seorang pelatih datang dengan dukungan keluarga, rasa nyaman itu biasanya berpengaruh besar pada fokus dan komitmen dalam bekerja. Ini memberi kesan bahwa Giovanni tidak akan datang sekedar sebagai pekerjaan singkat, tetapi sebagai perjalanan yang memiliki nilai personal. Di sisi lain, terlihat jelas bahwa PSSI sebenarnya sudah menginginkan sosok ini sejak lama. Momen yang terlewat saat Natal 2024 seperti menunjukkan betapa besar peran timing dalam dunia sepak bola. Sekarang, ketika momentum justru berpihak, PSSI tampaknya tidak ingin sekali lagi menghilangkan kesempatan. Jika akhirnya resmi, tantangan ke depan tentu tidak mudah. Ekspektasi publik akan tinggi, tekanan akan besar, dan struktur sepak bola Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah. Namun langkah ini, jika berhasil, bisa menjadi sinyal bahwa timnas sedang mengarah pada proyek jangka panjang, bukan sekedar solusi instan. Giovanni membawa pengalaman Eropa, kultur disiplin, dan pemahaman tentang akar Indonesia. Kombinasi ini langka, dan justru di situ letak potensinya. Kalau situasi ini membuat kamu ikut berharap dan penasaran, itu wajar. Justru di momen-momen seperti ini, kita diingatkan bahwa perubahan besar sering dimulai dari tanda-tanda kecil yang terlihat sepele. Ketika satu langkah positif muncul, biasanya langkah berikutnya akan mengikuti.
Terus semangat mendukung apapun yang sedang kamu perjuangkan, baik itu konten, karir, atau mimpi pribadi. Kadang yang kita butuhkan hanyalah keberanian untuk menunggu sedikit lebih lama dan tetap percaya bahwa sesuatu yang baik sedang bergerak mendekat. Ingat, hasil besar lahir dari proses yang sering tak terlihat. Kalau sepak bola Indonesia saja bisa berambang babak baru, kamu pun bisa. Fokus, konsisten, dan percaya diri. Perjalananmu belum selesai, dan siapa tahu pintu besar berikutnya sedang menunggu dibuka. Sampingkan Thailand, Vietnam diminta ex-pelatih lebih waspadai timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025. Sebelumnya diberitakan, Vietnam dikejutkan peringatan keras soal timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025. Benarkah Garuda Muda kini ancaman utama? Di tengah persiapan menuju SEA Games 2025, sebuah pernyataan mengejutkan datang dari mantan pelatih timnas Vietnam U22, Hoang Anh Tuan. Ia meminta Vietnam untuk tidak lagi menjadikan Thailand sebagai ancaman terbesar, melainkan mengalihkan fokus pada timnas Indonesia U22. Menurutnya, kekuatan Garuda Muda telah melonjak tajam dan tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Berikut ini 3 faktanya. 1. Indonesia disebut alami lonjakan performa yang mencolok. Hoang Anh Tuan dengan lugas mengakui bahwa timnas Indonesia U22 saat ini berada di level yang berbeda dibanding beberapa tahun sebelumnya. Ia menilai perkembangan sepak bola usia muda Indonesia begitu cepat, terutama setelah beberapa kali mengalahkan Vietnam di kelompok U17 dan U19. Situasi tersebut menurutnya membentuk rasa percaya diri baru di kubu Garuda Muda. Ia juga melihat komposisi pemain yang diboyong Indra Syafri ke SEA Games 2025 sebagai salah satu yang paling lengkap dalam 1 dekade terakhir. Kehadiran para pemain diaspora seperti Ivar Jenner hingga Mauro Zylstra membuat kedalaman skuad Indonesia semakin tebal. Hoang Anh Tuan bahkan menyatakan bahwa sepak bola muda Indonesia telah berkembang pesat belakangan ini setelah berkali-kali mengalahkan Vietnam di level U17 dan U19. Ucapannya menjadi sinyal kuat bahwa Vietnam tak lagi bisa menganggap Indonesia sebagai pesaing biasa. 2. Thailand tersingkir dari daftar ancaman utama. Meski berstatus tuan rumah SEA Games 2025, Thailand justru tidak masuk dalam radar ancaman utama versi Hoang Anh Tuan. Ia menyebut bahwa kekuatan Thailand tidak seutuh yang dibayangkan publik. Klub-klub di Liga Thailand disebut kerap enggan melepas pemain muda mereka ke timnas nasional, sehingga pelatih hanya bisa memaksimalkan stok yang ada. Berbanding terbalik dengan kondisi tersebut, Vietnam justru mendapat dukungan penuh dari liga domestik. Semua pemain yang dibutuhkan pelatih Kim Sang-sik dapat bergabung tanpa hambatan, membuat mereka memiliki komposisi terbaik untuk mempertahankan gelar. Tuan rumah Thailand memiliki fondasi yang baik dan keunggulan kandang, tetapi menurut Bapak Tuan, mereka menghadapi masalah kekuatan ketika klub Liga Thailand menolak melepas pemain. Kontras ini membuat Thailand dianggap tak lagi selevel ancaman Indonesia dalam perburuan medali emas. 3. Vietnam diperingatkan agar siap hadapi Garuda Muda di fase gugur. Menariknya, Vietnam dan Indonesia tidak berada dalam satu grup di SEA Games 2025, namun pertemuan keduanya tetap sangat mungkin terjadi di fase gugur. Karena itu, Hoang Anh Tuan menekankan bahwa Vietnam harus menyiapkan strategi khusus sejak sekarang jika ingin mempertahankan gelar yang mereka raih sebelumnya. Menurutnya, Vietnam mampu mengatasi Indonesia asalkan tampil dengan kekuatan penuh. Namun, ia juga mengingatkan bahwa Indonesia saat ini memiliki struktur tim yang lebih matang, didukung pemain diaspora, dan punya modal psikologis positif dari pertemuan-pertemuan level junior sebelumnya. Ia menegaskan bahwa jika timnas Vietnam U22 bermain dengan kekuatan penuh, tim asuhan pelatih Kim Sang-sik sepenuhnya mampu mengatasi lawan ini. Namun, peringatan itu tetap memperlihatkan rasa hormat yang tinggi pada kekuatan Garuda Muda. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa peta persaingan sepak bola Asia Tenggara mulai bergeser. Pernyataan Hoang Anh Tuan bukan sekedar pujian, tetapi gambaran betapa meningkatnya reputasi dan kualitas Indonesia di level usia muda.
Ketika sebuah negara yang selama ini menjadi rival berat seperti Vietnam secara terbuka mengakui kekuatan Indonesia, itu menandakan bahwa Garuda Muda kini berada dalam fase perkembangan yang tidak bisa disepelekan. Di sisi lain, kondisi Thailand yang justru tidak masuk daftar ancaman utama mempertegas dinamika baru di kawasan ini. Tuan rumah yang biasanya digadang-gadang sebagai favorit ternyata memiliki kelemahan struktural dalam hal ketersediaan pemain. Ini membuka peluang lebih besar bagi Indonesia untuk tampil sebagai salah satu tim paling siap di SEA Games 2025. Bagi Indonesia, peringatan yang ditujukan Vietnam kepada dirinya adalah bentuk penghormatan. Namun, itu juga menjadi pengingat bahwa performa luar biasa harus dipertahankan, bukan hanya dipercaya. Konsistensi, fokus, dan pengelolaan pemain akan menjadi kunci agar momentum positif ini benar-benar terwujud menjadi prestasi nyata. Untuk para pemain, setiap latihan, setiap tetes keringat, dan setiap pertandingan adalah kesempatan membuktikan bahwa Indonesia pantas berdiri di podium tertinggi. Untuk para pendukung, dukungan kalian adalah energi yang menjaga mereka tetap kuat saat tekanan datang. Bersama-sama kita bisa menjadikan SEA Games 2025 bukan hanya ajang kompetisi, tetapi titik balik sejarah sepak bola Indonesia. Tetap percaya, tetap berjuang, karena langkah besar selalu dimulai dari keyakinan bahwa kita memang mampu. Timnas Indonesia U22 kini berada di titik di mana kerja keras benar-benar terlihat. Tapi perjalanan menuju medali emas tidak berhenti pada pujian atau prediksi. Justru disinilah mental juara diuji. Teruskan rasa lapar untuk berkembang, pertahankan disiplin, dan jangan pernah merasa cukup dengan pencapaian kemarin. Untuk para pemain, setiap latihan, setiap tetes keringat, dan setiap pertandingan adalah kesempatan membuktikan bahwa Indonesia pantas berdiri di podium tertinggi. Untuk para pendukung, dukungan kalian adalah energi yang menjaga mereka tetap kuat saat tekanan datang. Bersama-sama kita bisa menjadikan SEA Games 2025 bukan hanya ajang kompetisi, tetapi titik balik sejarah sepak bola Indonesia. Tetap percaya, tetap berjuang, karena langkah besar selalu dimulai dari keyakinan bahwa kita memang mampu. Oleh Romeni, lakukan aksi tak terduga. Supporter Oxford United dibikin terharu. Sebelumnya diberitakan, Oxford United meluncurkan program Kejutan Natal, sebuah inisiatif apresiasi untuk para fans yang selama ini memberi dukungan luar biasa. Klub merayakan kisah inspiratif para pendukung lewat kunjungan langsung pemain dan staf ke rumah atau tempat aktivitas mereka. Berikut ini 3 faktanya. Dor. Fakta 1. Program Kejutan Natal yang menghangatkan komunitas. Oxford United memperkenalkan program Kejutan Natal melalui kanal OUTV, menyajikan kisah-kisah para pendukung yang tak hanya loyal di stadion, tetapi juga aktif memberi dampak positif bagi komunitas. Klub merancang konsep sederhana namun menyentuh, memberikan tas souvenir khusus berisi hadiah dari klub, lengkap dengan surat ucapan terima kasih yang dipersonalisasi. Program ini berlangsung sepanjang Desember, menghadirkan perwakilan pemain maupun staf yang mengunjungi supporter terpilih di tempat tinggal, tempat kerja, atau pusat kegiatan mereka. Dengan pendekatan personal seperti ini, Oxford United ingin menunjukkan bahwa hubungan klub dan supporter bukan hanya soal pertandingan, melainkan rasa saling peduli di luar lapangan. Dor. Fakta 2. Oleh Romeni jadi bintang episode pertama OUTV. Striker Timnas Indonesia, Oleh Romeni, didapuk menjadi perwakilan tim untuk episode pertama. Ia mengunjungi Lee White, seorang pelatih sepak bola komunitas yang selama ini membimbing anak-anak di Abingdon. Kunjungan itu pun dikemas penuh kejutan karena Lee tidak mengetahui bahwa seorang pemain profesional akan datang di tengah sesi latihannya. Dalam rilis resmi klub, disebutkan, episode pertama dalam serial ini tersedia untuk ditonton sekarang di OUTV, menampilkan pelatih sepak bola komunitas Lee White yang dikejutkan oleh Romeni selama memimpin sesi anak-anak di Abingdon. Romeni datang dengan senyum lebar sambil membawa tas souvenir khusus dan menyampaikan pesan hangat dari klub. Katanya, kami punya sedikit kejutan. Kejutan ini atas nama pihak klub.
Mungkin Anda ingin mengucapkan terima kasih atas apa yang Anda lakukan kepada seluruh anak-anak dan komunitas ini. Gestur sederhana itu menciptakan momen emosional yang membuat Lee White terlihat begitu tersentuh. Dor. Fakta 3. Setelah serahkan hadiah, Romeni langsung turun lapangan. Tidak berhenti di penyerahan kado, oleh Romeni kemudian ikut berlatih dengan anak-anak yang hadir. Suasana latihan menjadi lebih hidup ketika seorang pemain profesional tiba-tiba ikut bermain dan berdialog dengan mereka. Romeni tak ragu bercanda, bertanya tentang impian mereka, bahkan menanyakan siapa yang ingin bermain untuk Oxford United suatu hari nanti. Ia juga menyempatkan diri berfoto bersama para pemain muda serta staf pelatih, memastikan bahwa tiap orang yang hadir mendapatkan kenangan berharga. Sebelum pamit, ia menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat yang diterimanya, menjadikan hari itu pengalaman tak terlupakan bagi komunitas kecil di Abingdon. Dor. Lebih lanjut, aksi yang dilakukan oleh Romeni memperlihatkan bagaimana sepak bola bisa menjadi jembatan yang sangat hangat antara pemain, klub, dan komunitas. Di tengah jadwal padat dan tekanan kompetisi, momen seperti ini menunjukkan sisi lain dari seorang pesepak bola profesional, empati, kedekatan, dan rasa hormat pada mereka yang selama ini mendukung dari pinggir lapangan. Program kejutan Natal seperti yang dilakukan Oxford United menghadirkan nilai sosial yang sering terlupakan, bahwa klub bukan hanya institusi olahraga, tetapi juga bagian dari hidup masyarakat yang mereka wakili. Kehadiran Romeni, apalagi sebagai pemain yang juga mewakili Indonesia, memberi nilai tambah tersendiri. Ia bukan sekedar datang menyerahkan hadiah, tetapi benar-benar membaur, bermain, dan memberi perhatian pada anak-anak di komunitas tersebut. Gestur kecilnya meninggalkan kesan besar, memberikan contoh bagaimana figur publik dapat menebarkan inspirasi melalui hal sederhana. Momen seperti ini mengingatkan bahwa kebaikan tidak selalu harus besar untuk memberi dampak. Kadang satu senyuman, satu kunjungan, atau satu sapaan hangat sudah cukup membuat seseorang merasa dihargai. Apapun bidangmu, selalu ada cara untuk memberi inspirasi kepada orang lain, bahkan lewat langkah kecil yang mungkin tampak sederhana bagimu, tetapi berarti banyak bagi mereka yang menerimanya. Teruslah bergerak dengan niat baik. Jika kamu sedang membangun mimpi, jangan ragu mengambil setiap kesempatan untuk belajar, berbagi, dan tumbuh. Seperti anak-anak yang bermimpi menjadi pemain sepak bola saat bertemu oleh Romeni, kamu pun punya kesempatan yang sama. Memulai dari langkah kecil, melangkah dengan konsisten, dan percaya bahwa proses yang kamu jalani hari ini sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar untuk masa depanmu. Terus maju, karena setiap langkahmu punya arti. Pelatih timnas masih misteri. Media Inggris ikut soroti drama pencarian juru taktik Garuda. Sebelumnya diberitakan, PSSI masih disorot, kali ini oleh media Inggris Sky Sports, karena belum menentukan pelatih baru untuk timnas Indonesia. Berbagai nama dari Inggris, Spanyol, hingga Belanda dikaitkan, namun belum ada satupun yang benar-benar dikunci. Situasi ini membuat proses seleksi pelatih semakin menarik untuk diikuti. Berikut ini 3 faktanya. Fakta 1, PSSI bertemu banyak kandidat. John Herdman jadi sorotan utama. Pencarian pelatih baru timnas Indonesia mencuri perhatian setelah Ketua Badan Timnas Nasional Sumarji mengkonfirmasi bahwa John Herdman telah bertemu langsung dengan PSSI. Nama Herdman bukan sembarang kandidat. Ia pernah menangani timnas Kanada dan membawa tim tersebut tampil di Piala Dunia. Sebuah prestasi yang membuatnya dianggap sangat potensial untuk membangun timnas Indonesia ke level lebih kompetitif. Tidak hanya Herdman, Giovanni van Bronckhorst juga masuk daftar perburuan. Mantan pelatih Rangers itu disebut sebagai target yang akan segera ditemui tim pencari pelatih. Meski begitu, PSSI tetap tampil hati-hati. Mereka hanya membeberkan negara asal kandidat, yakni Inggris, Spanyol, dan Belanda, yang membuat publik berspekulasi liar. 3 nama besar pun mencuat, yaitu John Herdman, Jesus Casas, dan Giovanni van Bronckhorst. Masing-masing membawa gaya melatih dan rekam jejak berbeda yang bisa menentukan arah baru timnas Indonesia.
Fakta 2. Proses wawancara pelatih berlangsung di Eropa. PSSI siapkan sistem penilaian ketat. PSSI tak hanya bertemu secara singkat, tetapi menjalankan proses seleksi serius dengan melakukan wawancara langsung di Eropa. Sumarji menegaskan bahwa seluruh rangkuman evaluasi akan dipresentasikan setelah tim kembali ke Indonesia. Hasilnya kemudian dibawa ke rapat komite eksekutif untuk diputuskan secara bersama. Akan ada ranking dari 1 sampai 5. Setelah itu, 2 pelatih terbaik akan dibahas lebih detail dalam rapat Exco, ujar Sumarji. Dengan mekanisme seperti ini, PSSI ingin memastikan keputusan yang diambil bukan sekedar pilihan populer, melainkan hasil analisis menyeluruh berdasarkan kebutuhan taktik, visi jangka panjang, dan kecocokan dengan karakter pemain Indonesia. Namun, hingga kini belum ada kepastian kapan rombongan PSSI kembali ke tanah air. Bahkan, Sumarji sendiri dikabarkan akan menyusul ke Eropa jika diperlukan, menandakan betapa serius dan mendesaknya pencarian pelatih bagi skuad Garuda. Fakta 3. Jadwal tak menentu, keputusan final masih jadi teka-teki. Meski proses seleksi berjalan intens, jadwal final penentuan pelatih masih samar. Ketidakpastian soal kapan rapat Exco digelar membuat publik bertanya-tanya, apakah timnas Indonesia bisa mendapatkan pelatih baru tepat waktu, terutama jelang agenda berat tahun 2026 yang sudah menanti. Di sisi lain, minimnya informasi resmi membuat ruang spekulasi kian melebar. Media luar negeri termasuk Inggris mulai menyoroti lambatnya keputusan PSSI. Sorotan ini menandakan bahwa posisi pelatih timnas Indonesia kini semakin menarik secara global, apalagi dengan munculnya nama-nama besar Eropa dalam daftar kandidat. Meski demikian, semua pilihan tetap ada di tangan PSSI yang kini dituntut mengambil keputusan tepat demi masa depan sepak bola Indonesia. Lebih lanjut, situasi pencarian pelatih timnas Indonesia kali ini terasa seperti drama panjang yang penuh ketidakpastian. Di satu sisi, PSSI terlihat serius dengan proses seleksi yang melibatkan wawancara langsung di Eropa dan sistem penilaian yang cukup terstruktur. Namun di sisi lain, minimnya kepastian waktu serta pergerakan yang terkesan lambat justru menimbulkan kegelisahan di publik. Apalagi agenda timnas untuk tahun depan tidak ringan, sehingga kebutuhan akan pelatih yang tepat semakin mendesak. Keterlibatan media luar negeri seperti Sky Sports menunjukkan bahwa proses ini mulai mendapat perhatian internasional. Namun, sorotan itu juga bisa menjadi tekanan tersendiri bagi PSSI.